Bukan. Namanya Langsung Ustaz. disebutin, Ustaz. Disebutin, Ustaz. Sudah Ustaz. Disebutin, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Sudah tampil slide-nya ya? Belum Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ada. Oh, slide-nya belum tampil. Belum Ustaz. Sudah ya? Sudah Ustaz. Halo Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, perhatikan ada adabnya ya dalam menuntut ilmu. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya, solih-solihah. Nanti jika ingin ke kamar mandi atau ke hammam, boleh ya, silahkan. Kalau mau minum air karena ngantuk atau kurang konsen juga diperbolehkan. Silahkan ya, solihah. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Siapa yang baru hadir? Tidak ada. Barusan bunyi. Bukan bunyi itu. Baru hadir. Dini saya Belum hadir. Ryan, Ustaz. Ryan ya yang baru hadir. Bunyi soalnya. Kalau ada yang baru masuk atau baru bergabung, biasanya bunyi dari aplikasi Google Meet-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem tata surya. Tata surya ini tersusun dari benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan juga benda langit lainnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang matahari, kemudian planet-planet yang berada di sekitarnya, yaitu ada planet apa? Ada Merkurius ya, yang paling dekat dengan matahari. Kemudian juga ada Venus, ada bumi, ada Mars ya. Ada Saturnus, Jupiter, Saturnus, Uranus ya. Neptunus. Nah, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang benda-benda langit. Selain benda langit, planet, ada juga benda-benda langit lain yang mengelilingi matahari. Apa saja benda-benda langit tersebut? Ada asteroid ya, ada komet, dan juga ada meteor. Baik, yang pertama asteroid. Bashir, silakan Bashir dibaca asteroid. Di antara Mars dan Jupiter terdapat benda-benda langit. Kumpulan benda-benda langit itu terdiri atas kumpulan batu dan logam yang mengapung di angkasa. Benda langit itu tersebut adalah asteroid. Diperkirakan terdapat kurang lebih 5.000 asteroid di dalam tata surya. Baik, lanjutkan. Asteroid juga beredar mengelilingi matahari. Permukaan asteroid penuh dengan kawah. Ukuran asteroid berbeda-beda. Yang paling besar ada Ceres dengan diameter 785 km. Asteroid lainnya antara lain Daedalus yang berdiameter 560 km. Vesta berdiameter 390 km. Dan Juno berdiameter 190 km. Kamu dapat melihat bentuk asteroid pada gambar 1.11. Bashir baca di buku ya. Baik. Iya, Asteroid kalau kita lihat ya, bentuknya tidak bulat ya, seperti planet ya. Nah, ini bentuknya tidak beraturan ya. Kemudian terdapat apa di situ? Terdapat banyak kawah ya, terdapat banyak kawah. Nah, asteroid ini umumnya kecil-kecil ya, dan tidak lebih besar dari planet. Bahkan yang paling besar
diameternya adalah 785 km. Kalau kita bandingkan dengan bumi, lebih dari setengahnya ya dari bumi ya. Kalau bumi, diameter bumi berapa? Berapa kilometer? 12.000 12.750. Kilometer. Kurang lebih setengah ya, setengah dari diameter bumi ya. Setengah lebih besar. Lebih besar dari setengah ukuran bumi ya. Untuk asteroid sendiri, diameter paling besar dimiliki oleh asteroid yang diberi nama Ceres. Tadi disebutkan diameternya adalah 785 km. Nah, ini asteroid ya. Itu rekaman asli atau buatan, Ustadz? Ini gambar asli atau buatan? Iya, Ustadz. Asli kayaknya Ustadz. Wah, asli kayaknya ketabrak, Ustadz. Buatan kayaknya. Buatan. Ustadz. Bukan asli itu. Kayaknya, Ustadz. Kayaknya buatan. Baik. Kurang lebih seperti ini ya, asteroid yang ada di tata surya kita. Nah, kemarin ada yang nanya itu, apa fungsi dari satelit? Apa fungsi dari satelit? Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah untuk menangkap asteroid yang kecil-kecil ini ya. Nah, asteroid yang kecil-kecil itu biasanya keluar dari lintasannya, sehingga akan menabrak planet lainnya. Nah, bulan yang ada di bumi ini tugasnya salah satunya yaitu untuk apa? Untuk menarik. Nah, jadi tidak hanya bumi ya yang memiliki gaya gravitasi. Tidak hanya bumi yang memiliki gaya gravitasi. Planet-planet yang lain juga memiliki gaya gravitasi. Termasuk satelit-satelitnya ya, termasuk satelit-satelitnya. Satelit yang dimiliki oleh bumi adalah apa? Bulan. Nah, bulan ini salah satu fungsinya adalah untuk menarik asteroid-asteroid yang kecil-kecil seperti ini ya, supaya tidak membentur lintasan bumi. Jadi, bumi tidak akan berbenturan dengan benda-benda kecil seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Komet. Silakan Raihan dibaca. Nah, Ustadz. Komet merupakan benda langit yang beredar mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Lintasan komet berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut bintang berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Arah komet selalu menjauhi matahari. Semakin dekat matahari, ekornya semakin panjang. Komet terbentuk dari debu, es, dan gas yang membeku, kemudian mengalami pemanasan oleh matahari. Lintasan komet berbeda dengan lintasan planet. Lintasan komet sangat lonjong berbentuk elips. Pergerakan komet sangat lamban. Komet yang paling terkenal adalah Komet Halley. Komet Halley muncul setiap 76 tahun sekali. Komet Halley terakhir muncul tahun 1986. Jadi akan muncul lagi tahun 2062. Baik. Nah, ini unik sekali ya.
Komet ini merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari ya. Selain itu, komet juga terbakar oleh panas matahari. Nah, semakin dekat dengan matahari, semakin panjang ekornya. Untuk komet yang paling kita kenal atau paling terkenal adalah komet Halley. Biasanya muncul setiap 76 tahun sekali. Nah, ini diperkirakan pada tahun 2062 dia akan muncul lagi ya. Sekarang tahun 2023. Berapa tahun lagi akan muncul? Masih lama banget. Mas udah Hah? sekian. Tiga Maksudnya puluh 37 tahun tahun lagi ya. Ustaz. 37 tahun lagi ya Ustaz. Masih lama banget. Berapa? 31 tahun lagi. Berapa? 40 43 tahun lagi ya Ustaz. 43. 43 apa berapa? Ah, Apa 39? 39 Ustaz, 39. 39 saat 39. Oh, 39. Kenapa dari tadi banyak yang salah jawabnya? 29 Ustaz. Hah? 29. 39, 39, 29 39. 39. 39, 39. Ayo jadi PR di rumah. 2062 dikurangi 2023. Masya Allah. Baik, banyak yang menjawab dengan salah ya. Nah ini ya, karena lintasannya cukup panjang, jadi akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya supaya kita dapat melihat komet tersebut muncul kembali. Masya Allah. Pergerakannya juga lambat ya untuk sebuah komet. Nah ini ya, dia semakin dekat dengan matahari dia akan semakin panjang ekornya, semakin terbakar ya. Baik, kemudian lanjutkan. Meteorit. Muaz. Ustaz, meteorit. Pada malam hari kadang-kadang terlihat titik cahaya berkelebat di langit. Orang biasa menyebutnya bintang jatuh. Benda langit tersebut ialah meteorit. Meteoroid ialah kumpulan batu-batu kecil yang terapung di ruang angkasa. Umumnya meteoroid mengandung besi, nikel, dan unsur-unsur logam lain. Meteoroid berasal dari sabuk asteroid. Kemudian Jika meteoroid bergerak mendekati bumi akibat gaya gravitasi bumi, meteoroid tersebut akan ditarik masuk ke atmosfer bumi. Akibatnya terjadi gesekan antara meteoroid dan molekul-molekul udara di dalam atmosfer dan menyebabkan meteoroid terbakar dan menjadi meteor atau bintang jatuh. Kebanyakan meteoroid akan habis terbakar, tetapi ada juga yang berhasil sampai ke bumi dan tidak habis terbakar di atmosfer atau disebut meteorit. Meteorit yang sangat besar jika jatuh ke bumi bentuklah meteoroid. Salah satu contoh kawan meteoroid terdapat di Arizona dengan kedalaman 200 meter. baik. Nah ini ya. Meteorit ini berasal dari sabuk asteroid. Nah, tadi disebutkan ternyata satelit kita bulan tidak bisa ya untuk menangkap semua benda-benda
kecil yang ada di langit. Nah, ada saja yang bisa lolos dan masuk ke bumi. Nah, ini disebut dengan meteorit. Atau orang di bumi menyebutnya dengan bintang jatuh. Karena apa? Karena dia terbakar ya, karena dia terbakar sehingga terlihat seperti memancarkan cahaya. Nah, kenapa dia terbakar? Karena adanya gesekan antara meteorit dengan molekul-molekul yang ada di atmosfer. Ini yang menyebabkan meteorit terbakar. Atau bisa juga disebut dengan meteor ya. Bagi orang-orang yang di bumi kita menyebutnya dengan meteor atau bintang jatuh. Nah, umumnya memang meteor ini akan habis terbakar di langit umumnya. Sebagian kecil dia tidak habis terbakar di langit. Akhirnya menghantam bumi. Salah satu contohnya adalah kawah meteorit yang terdapat di Arizona. Ini karena terbentuk karena apa? Karena berbenturan dengan meteorit. Baik, kemudian lanjutkan satelit. Umar. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Satelit merupakan pengiring planet. Sambil beredar mengelilingi planet, satelit juga berputar pada porosnya. Contohnya bulan. Satelit dibedakan atas satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah bulan, sedangkan satelit buatan ada contoh satelit Palapa. Satelit buatan yang dilepaskan oleh roket dan mengorbitkan ke sekitar bumi, namun tidak berotasi. Selesai ya. Baik, nah ini bulan kita ya, dia berotasi dan juga mengelilingi bumi. Bentuknya bulat dan juga berputar, sama halnya dengan bumi yang juga berputar ya. Nah, kemudian apa? Bulan akan mengikuti arah dari revolusi bumi ya. Nah, ketika bumi mengelilingi matahari, bulan juga akan mengikuti bumi. Akan selalu ada di samping bumi ya, sambil mengelilingi bumi juga selalu berada di samping bumi. Masya Allah. Tadi disebutkan salah satu fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk menangkap benda-benda kecil yang ingin menabrak bumi ya. Nah, ini karena bulan juga memiliki gaya gravitasi. Jadi Ustadz ingatkan lagi bahwa yang memiliki gaya tarik itu tidak hanya bumi ya. Bisa juga Rehan ya yang memiliki gaya tarik. Muas ya, Hasan ya memiliki Bukan saya Ustadz. gaya tarik. Saya Ustaz. Ya bukan saya Ustadz. Ya Allah. Pasti bukan saya yang Hasan Ustaz. Saya juga Ayo. bukan kayaknya Ustaz, gaya tariknya terlalu rendah. Matahari juga memiliki gaya tarik. Nah. Termasuk di dalamnya adalah bulan. Semakin besar suatu benda langit, suatu planet, semakin besar dia, semakin besar diameternya, artinya semakin besar juga gaya tariknya ya. Nah, kalau kita perhatikan pada planet-planet, biasanya semakin besar planetnya, semakin banyak satelit yang dia miliki ya. Baik, kemudian ada satelit buatan. Ini satelit buatan. Ada yang tahu fungsi satelit buatan apa? Buat internet kah ya Ustaz?
internet. Untuk memancarkan nelpon, sinyal ya, Ustaz, Ustaz. antara Memancarkan sinyal. untuk Jaringan sinyal, jaringan Ustaz. komunikasi. Jaringan komunikasi. Iya, jaringan komunikasi, Ustaz, sinyal. Sip. Sinyal. Salah satu fungsinya adalah untuk apa? Untuk sinyal tadi ya disebutkan ya. Baik itu untuk internet ya, ataupun siaran radio misalnya. Kemudian apa lagi? Untuk nelpon misalnya juga ya. Ini juga menggunakan satelit. Nah, selain itu, satelit juga bisa digunakan untuk apa? Untuk menangkap gambar dari luar angkasa. Baik itu untuk menangkap gambar dari bumi ya. Kemudian menangkap gambar dari mana? Dari luar angkasa yang lain atau planet-planet yang lain, atau menangkap objek-objek yang berada di luar angkasa ya. Jadi tidak hanya menangkap gambar-gambar planet-planet, kemudian gambar dari bumi ya, tetapi objek-objek lainnya. Kalau yang tahu fungsi satelit alami siapa? Fungsi satelit alami. Menangkap itu Ustaz, benda-benda langit Ustaz. Menangkap benda-benda langit. Menangkap benda-benda langit. Kemudian apa lagi? Memantulkan sinar matahari ya pada malam hari. Nah, kalau nggak ada bulan pada malam hari yang terjadi apa? Gelap gulita ya. Tidak terlihat apa-apa. Pada malam hari nggak akan terlihat apa-apa. Nah, maka kita patut bersyukur ya Allah kasih kita apa? Kasih kita bulan. Supaya apa? Nah, supaya tidak benar-benar gelap ketika malam hari ya. Ada yang memantulkan cahaya matahari ketika malam hari. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya ya. Baik, sampai sini Soli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Insya Allah tidak ada Ustaz. Insya Allah tidak ada Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Pergerakan bumi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu pergerakan bumi adalah apa? Rotasi, yaitu dia berputar ya. Bumi adalah tempat hidup bagi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang planet-planet lain ya. Tentang planet-planet lain bahwa memang sulit untuk menemukan kehidupan atau membuat kehidupan di sana ya, karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Bumi sebagai tempat makhluk hidup memiliki pergerakan. Salah satu pergerakannya adalah yaitu berputar. Jadi bumi akan berputar pada porosnya ya. Juga dia akan mengelilingi matahari. Ketika perputaran bumi pada porosnya, ini kita menyebutnya dengan rotasi. Kita sebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali rotasi, satu kali berputar. Ini membutuhkan waktu 24 jam. Apa yang diakibatkan dari rotasi bumi?
Nah, kita bisa simak ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Pertama, terjadinya siang hari dan malam hari. Baik, silakan. Fadil dibaca. Nah, Ustaz. Siang dan malam terjadi karena bumi beredar mengelilingi matahari sambil berputar pada porosnya. Matahari menyinari bagian bumi yang menghadap ke arahnya. Seiring dengan putaran bumi, maka masing-masing bagian bumi bergantian dalam memperoleh sinar matahari. Ketika bagian bumi tempat kalian tinggal mendapat cahaya matahari, daerah kalian mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi lain yang tidak mendapat sinar matahari mengalami malam hari. Nah, ini ya. Kita ketahui bahwa bumi dia itu berputar. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi siang dan malam ya, yang mana Allah ciptakan siang dan malam kepada makhluknya. Siang untuk apa? Ayatnya siang untuk apa? Beraktivitas. Untuk beraktivitas ya, untuk bekerja ya. Kemudian malam hari Untuk beristirahat. untuk beristirahat. Istirahat. Tidur. Nah, maka gunakan waktu tersebut untuk sebaik-baiknya ya. Tidak perlu kita untuk begadang misalnya, nggak ada gunanya. Nah, kalau waktunya istirahat, istirahat. Waktunya bangun ya bangun ya. Ada, coba sebentar. Ada waktu malamnya Nabi Daud. Coba Ustaz cari lagi ya. Jadi Nabi Daud tidur itu setengah malam sepertinya ya. Sebentar. Kemudian bangun lagi pukul berapa? Nah ini Ustaz temukan ternyata masih ada. Baik. Nah, waktu malam Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam. Nah, tadi benar Ustadznya ya, tidurnya setengah malam. Jadi kalau misalnya 7:30 ini adalah mulai memasuki waktu malam, artinya lepas dari Isya, maka sudah masuk waktu malam ya. Kemudian sekitar 4:30 ini sudah akan memasuki waktu subuh ya, artinya sudah lepas dari malam. Nah, kalau kita hitung waktu malam kita ada berapa jam? Kalau dari 7:30 menuju ke 4:30. 8 apa 9? 9. 9 jam. Nah, jadi kalau misalnya 9 jam Nabi Daud itu tidurnya setengah malam, maka 9 jam kita kalikan dengan setengah. 9 jam kali setengah sama dengan berapa? 4,5 jam. 4,5 jam. Setengah jam. Nah, artinya kalau 4,5 jam berarti Nabi Daud tidur selama 4,5 jam. Dan bangun pada pukul 12. Kemudian Nabi Daud bangun sepertiga malam. 9 jam dikali sepertiga. Sama dengan berapa? 3 jam.
3 jam. Nah, artinya dari jam 12 sampai jam 3, dari jam 12 sampai jam 3, nah ini Nabi Daud gunakan untuk apa? Untuk beribadah, ya, untuk beribadah ya. Nabi Daud gunakan waktu tersebut untuk beribadah. Kemudian setelah bangun sepertiga malam, Nabi Daud tidur lagi 1/6 malam. 9 dikali 1/6 sama dengan berapa? 3. 9 jam dikali 1/6. 9 jam dikali 1/6. Enggak saya gitu Ustaz. 1,5 Ustaz. 1,5. Sudah ada di sini ya. Dari jam 3 sampai jam 4:30. Dari jam 3 sampai jam 4:30. Nah, ini Nabi Daud ngapain lagi? Tidur lagi ya, istirahat lagi. Nah, kemudian bangunlah pada waktu subuhnya ya, Solih ya. Nah, ini digunakan untuk beraktivitas kembali, untuk ibadah kembali. Ini adalah waktu malam Nabi Daud. Baik, kita kembali lagi ke materi kita. Nah, jadi gunakan waktu siang dan malam sebaik-baiknya ya. Nah, kalau waktunya bangun ya bangun, waktunya tidur ya tidur. Nabi Daud, seorang nabi ya, juga melakukan apa? Melakukan istirahat. Nah, dan waktu malam Nabi Daud juga termasuk yang dicintai Allah Azza wa Jalla ya. Nah, sepatutnya kita juga menirunya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Gerak semu matahari. Matahari dan semua benda langit bergerak. Apabila kita amati dari bumi, matahari terlihat seolah-olah bergerak dari timur, bergerak melintasi langit, kemudian tenggelam di barat. Nah, padahal bukan matahari yang bergerak, bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi yang berputar ya. Bukan mataharinya yang bergerak dari mana? Dari timur ke barat, bukan, melainkan bumi yang berputar dari barat ke timur. Nah, ini ya, karena bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga yang terjadi apa? Seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Jadi kebalikannya. Maka dari itu disebut dengan gerak semu matahari. Maka dari itu disebut dengan gerak semu matahari. Karena memang tidak benar-benar bergerak mataharinya ya. Baik, kemudian ada perbedaan waktu. Nah, pergerakan bumi yang mengelilingi matahari selalu menjadi patokan dalam pengukuran waktu. Tadi disebutkan bahwa dengan berputarnya bumi, dengan berotasinya bumi, ini akan mengakibatkan terjadinya siang dan malam ya. Nah, jadi setiap perbedaan 15 derajat, setiap ada perbedaan 15 derajat pada bumi, nah itu selisih waktunya adalah 1 jam. Selisih waktunya adalah 1 jam. Di Indonesia sendiri perbedaan waktu ada 3 ya. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan juga ada waktu Indonesia Timur. Nah, ini selisih waktunya adalah 1 jam, 1 jam, 1 jam. Nah, Ustadz sendiri berada di Jakarta atau di Bogor misalnya ya. Kemudian kita bandingkan dengan waktu yang ada di Bali misalnya. Nah, ini selisih waktunya sudah
mendekati 1 jam ya. Mungkin sudah 1 jam ya. Ini karena adanya perbedaan garis bujur ya. Nah, ini yang membedakan matahari itu atau membedakan bumi, bagian bumi yang menghadap ke matahari, yang membedakan bagian bumi menghadap ke matahari. Nah, tadi disebutkan bahwa bumi satu kali berputar itu sekitar 24 jam. Sekitar 24 jam. Jadi selama 24 jam itu dia berputar 360 derajat. Berputar 360 derajat. Nah, untuk kembali ke titik 0 itu membutuhkan waktu 24 jam. Artinya selama dia berputar itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan adanya siang malam, juga terjadinya perbedaan waktu di beberapa daerah. Baik, cukup sampai sini Soli-Soliha. Waktunya juga sudah habis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pekan depan kita akan membahas tentang revolusi bumi dan juga rotasi, bukan pekan depan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi, rotasi bulan, dan juga revolusi bulan. Cukup sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sudah Ustaz. Ya Ustaz. Oh, Basir belum malam sudah ngantuk itu. Dibilang waktu istirahatnya malam. Pagi-pagi sudah ngantuk itu. Basir, waktu malam gunakan untuk istirahat, Basir, Solih. Jangan pagi-pagi sudah tidur. Baik, Basir. Baik, Basir. Baik, anak-anak, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Syukran. Baik, Ustaz Tahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.